Oke, sobat semuanya, alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi. Ya, ini alhamdulillah rombongan kita dari Purwokerto sudah sampai di Balai Besar Penelitian Tanaman. Siap kata-kata hari ini. Madang. Oke, siap ya para petani ya. Kadang Tani Desa Pasirwetan, Kecamatan Kangwas, Kabupaten Banyumas. Yes. Oke, terima kasih. Semoga berjalan lancar. Masih di BP Padi ini, di lokasi kita akan menuju ke tempat di mana nanti kita akan melaksanakan kegiatan inklas dan outing di inklasnya. Di Padi ini ada gedung serbaguna Dr. Sadikin Soma Atmaja MSc. Ini banyak balai-balai di sini. Kita akan dipakai ruangannya apa? Jadi nanti ruangannya di mana Pak Ahmad? Sama aja. Oh iya. Para peserta pelatihan, ya. Ini semuanya ini Bukades dengan Ibu Hadi Jawairah, ya. Bapak Ketua BPD mendampingi. Oke, para peserta melakukan registrasi masuk ke ruang pelatihan. Ini Ketua Poktan Sri Luhur, beliau Bapak Mahmud AG, MAG. MAG. Ya, teman-teman yang lain sudah ada yang sudah masuk ke ruangan. Iya, kayak gimana apiknya? Siap mengikuti pelajaran hari ini. Pelajaran apa materi? Pelajaran pertanian. Kuliah maning ya. Oh, sekolah ini kuliah sebentin. Kuliah nyata sih langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Balai dan para peneliti, dan yang saya hormati Bapak Ibu Desa Pasirwetan. Ini ada informasi kalau ingin mengetahui varietas yang ada yang dilarang banyak. Informasi varietas ada di sini semua. Jadi ini yang dari tahun 2000 sampai sekarang yang terbaru, sehingga nanti bisa menjadi pilihan di tempat di sana lah, di daerah barangkali. Karena informasinya lengkap, mulai dari nama varietas, asal galonnya, sampai keunggulan-keunggulannya, sisi ketahanan logistiknya, potensi hasilnya dan sebagainya. Dan yang lainnya adalah terkait ke cara budidaya. Ya. Doa dari ikan. Saya terangkan dulu ya. Iya. Nah, itu aja. Ini Pak. Ini namanya Budi Pak. Oh iya. Tapi nggak ada hubungan potong saja Pak. Potongnya nggak ada hubungannya. Jadi ini itu senjata atau alat pertanian khas Banyumas. Nah, ini dibuat juga karena kita kebetulan desa kita Sleman, desa industri logam. Mulai dari perkakas rumah tangga sampai dengan rencana segala macam itu
posisi. Nah, ini begini punya falsafah, Pak. Nah, pertama itu ini kan bentuknya lucu ya, Pak. Tapi tajam, Pak. Ya. Nanti orang Banyumas itu suka bercanda, tapi juga bisa serius gitu. Itu pertama. Yang kedua ini harusnya lebih besar, Pak, yang lebih besar. Ini ada fungsinya berbeda-beda, Pak. Kalau yang ini yang posisinya berbentuk, Pak. Yeah. Nah, ini buat memotong dahan yang besar, misalkan bambu atau pohon-pohon yang besar. Kalau yang rata ini untuk yang carangan, yang kecil-kecil. Nah, jadi pembagian tugas. Kalau bos, ini kan bos kerjanya berbentuk, Pak. Tugasnya yang gede-gede itu. Nah, anak buah itu yang tugasnya kecil-kecil, Pak. Ya, itu begitu. Jadi pembagian tugas. Nah, sebetulnya kita masih kurang sedikit, ada namanya ketoprak itu. Jadi ada sarung putih khusus. Rangkanya. Rumahnya itu ketoprak, karena kalau di bawah itu kan pakai kayu nangka, bunyi prak namanya ketoprak. Kalau di sini dimakan, Pak, ketoprak. Nah, itu ketoprak itu agak lebar, Pak. Jadi seorang pimpinan itu harus bisa merangkali budi sebenarnya. Jadi walaupun bentuk bisa masuk ke rangka itu. Artinya pimpinan itu walaupun ini kan namanya orang-orang yang bandel lah ini juga diakomodasi oleh seorang pimpinan. Nah, yang terakhir, kita orang Banyumas ini suka damai, Pak. Buktinya tidak pernah ada pembunuhan menggunakan kudi, itu nggak ada. Perampokan orang Banyumas bawa kudi itu nggak ada. Nggak ada. Ini kalau kita itu senjatanya yang bawor atau bagong. Ini kudi seperti ini. Ikon Banyumas. Kita sedikit falsafah kudi punya orang Banyumas. Saya kira itu, terima kasih. Banyumas. Ini gambarnya bagong ya. Nggih, Bawor Banyumas. Bawor. Kalau Banyumas Bawor. Mininya ya. Miniatur. 1, 2, 3. Terima kasih. Ini lagi, Pak. Apanya? Sabit, Pak. Pisau. Pisau. Sabit gigi ya? Atau apa nggak tahu dalamnya, Pak? Dipakai untuk ini, Pak, untuk panennya. Oh iya, betul. 2, 3. Oke. Sudah, Pak. Nah, ya. Terus singkatan setelah kita rilis ya sudah kita publis sejak tahun 2000 ya siaran aja kan 2000-an ya. Jadi setelah siaran itu kita menggunakan istilah itu singkatan. Misalnya kita kenal namanya pari itu ada singkatan di apa yang sebaiknya diterapkan supaya hasil pertanian bisa maksimal. Karena selama ini yang sering terjadi adalah inputnya besar tapi outputnya kecil. Terima kasih. Diulang lagi ya, Dik. Jawab. Misi ya, Mbak. Ini namanya di ruangan apa, Mbak? Laboratorium Proteksi Tanaman. Oh, Laboratorium Proteksi Tanaman. Ya. Oke, terima kasih ya, Mbak ya. Ya. Jadi kita masuk ke Laboratorium Proteksi. Lembaga nantinya kita mengangkut sesuai dengan sesi ini kami tidak bisa menampilkan display untuk penyakit dan hama padi secara lengkap karena memang kondisi pertanaman di lapangan juga kami tidak menemukannya. Kemudian juga karena adanya transformasi lembaga banyak kegiatan dari ada penyakit ini tidak kami jalankan sebagaimana biasanya. Jadi kami hanya menjalankan tupoksi utama saja. Dulu
sebelum transformasi lembaga di Lembah Ramadan Penyakit ini, iya, ini hidup, makanya dikasih kurungan seperti ini, dikasih ini sebagai untuk udaranya sehingga tidak ini. Jadi ini kita memang memelihara orang coklatnya. Jadi untuk mengujikan ketahanannya itu nanti si ininya kita induksikan atau kita tambahkan ke calon varietas yang akan kita uji ketahanannya. Untuk orang coklat, Bapak Ibu sendiri mungkin sudah banyak tahu di lapangan ya, di samping dia sebagai hama, dia juga sebagai pembawa penyakit, yaitu virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Nah, jadi dia ada fungsinya dua, dia sebagai hama dan dia juga sebagai pembawa penyakit. Kalau dia sebagai pembawa hama, dia akan menghisap tanaman, itu yang sering overburn, seperti terbakar dan kering. Untuk orang coklat kan dia menyerang semua fase, mulai dari persemaian sampai panen dia ada di pertanaman. Sedangkan untuk kalau dia membawa virus, dia hanya menyerang pada fase vegetatif saja. Seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk WBC ini, kalau dia berfungsi sebagai hama, dia tidak akan membawa virus. Jadi dia hanya menghisap tanaman sehingga tanaman kering seperti terbakar. Tapi kalau dia membawa virus, dia hanya menularkan virusnya. Tidak membuat terbakar. Iya, tidak membuat terbakar. Dia hanya menularkan virus. Itu yang virus kerdil rumput dan kerdil hampa. Kalau kerdil rumput itu kan berwarna kuning, yang pertumbuhannya terhambat. Nah, itu kerdil rumput. Kalau kerdil hampa yang melintir. Jadi nanti kalaupun misalnya bunganya keluar, itu tidak akan ini sempurna, tidak muncul dengan sempurna, dia akan tetap kuncup seperti itu. Iya. Dan dari segi pertumbuhan dia juga berbeda dengan yang lain. Nah, untuk virus biasanya itu serangannya spot. Jadi di sini sedikit, nanti di mana sedikit gitu. Karena dia membawa. Nah, untuk kalau yang virus kerdil hampa dan kerdil rumput, apabila kita sudah menemukannya di lapangan, itu baiknya kita cabut dan kita kubur. Jangan tetap di pertanaman karena itu akan menjadi sumber inokulum. Ketika orang coklatnya datang lagi, dia menghisap virus, dia akan menyebarkan ke tanaman yang sehat. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Ini seperti ini. Ini memang kita perbanyak. Barangnya mana, Bu? Oh, itu ya. Iya. Ini memang dipelihara. Iya, ini memang dipelihara. Karena kalau untuk orang tapi ini kok nggak mati-mati. Ini Bu, ini kan pakai. Iya. Bentar. Ini kan kita kasih untuk udara. Oh iya. Nah, dan ini akan kita perbanyak itu ada ininya Bu, ada prosesnya. Nanti kalau tanaman ini sudah tua, kita pindahin lagi ke tanaman yang lebih muda. Jadi ada bertingkat. Nah, untuk orang coklat itu dia ada biotipe 1, biotipe 2, biotipe 3. Itu nanti dia dibedakan berdasarkan kita memperbanyaknya pada varietas apa. Itu beda. Nanti pakarnya ini yang berbeda. Dia itu yang membedakan dia. Jenis benih padi mana yang tahan orang itu? Sebenarnya yang sudah dilepas itu banyak yang tahan orang coklat ya Pak. Ada Impari 48 WBC. Jadi untuk padi sawah itu wajib tahan WBC. Kalau tidak tahan WBC itu tidak boleh dilepas. Varietas 32 gimana ya? Gimana Pak? Impari 32. Impari 32. Impari 32 ini ya. Sebenarnya itu di ketahanannya juga ada ketahanan terhadap WBC. Tapi pengujian ketahanan itu kan Pak di dalam rumah kaca. Di dalam rumah kaca itu kondisinya homogen. Sementara di lapangan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya dikatakan tahan banget, bisa aja itu tuh patah karena faktor di lapangan tadi. Kita nggak tahu mengalami ini apa? Belum tahu. Tersinggung di dalam berbeda. Tersinggung dan kita kendalikan. Kita pengendaliannya dengan pakai bisa. Iya, kalau untuk WBC dia itu serangga. Serangga berarti harus pakai insektisida. Kalau ini jadi jamur.
Zat aktifnya nopo. Bahan aktifnya saya lupa. Atau lebih terkenalnya nopo kayak gitu. Merek dagangnya nggak apa-apa. Merek dagangnya sebenarnya agak ini ya, Playtis ya gitu. Tapi kalau kita di sini banyak pakai Platinum. Iya. Ya, tapi tasnya karena kita di rumah nanti kan ada bahan aktif sebenarnya kalau disarankan untuk di padi. Itu tuh apa ya yang akhirnya pakai kode. Belum coba belum. Stok benih. Kalau pengen lihat boleh aku di sana sudah pengujian seperti apa. Sekarang tuh ada lagi pengujian. Yang di sana. Iya. Itu persemian dikasih orang